Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Faiza Walian dari kelas B Manajemen Dakwah semester 6. Sebelum masuk materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang perkuliahan kita selama perkuliahan kita, yaitu pusat studi dakwah selama 1 semester ini, yaitu tentang materi 3 kelompok. Karena waktunya terbatas, saya akan menjelaskan tentang poin-poin saja yang pernah kita bahas selama perkuliahan. Yang pertama yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Sebelum kita beralih kepada unsur-unsur manajemen dakwah, mari dulu kita lihat apa saja yang ada dalam unsur-unsur dakwah. Pertama, dai, mad'u, wasilah, tarikah, dan atsar. Kemudian kita menuju ke unsur-unsur manajemen. Ada 5 juga, yaitu man, money, machine, metode, sama terakhir market. Dilihat dari kedua unsur-unsur ini, maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari manajemen dakwah. Yang pertama uang, yang kedua pelaku, yang ketiga penerima materi, yang keempat materinya, yang keenam media, kemudian metode, yang terakhir itu efek. Maaf sedikit gangguan, ada sedikit. Dari sini sudah kita simpulkan bahwa ada 7 unsur-unsur dari manajemen dakwah yang bisa kita simpulkan dari unsur dakwah dan unsur manajemen. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu Islam adalah agama dakwah. Maksudnya di sini itu dakwah menempati posisi nomor 1 dalam Islam. Implikasinya semua masyarakat, semua muslim dianjurkan untuk berdakwah kepada sesamanya dengan cara terbuka, bebas, dan jujur. Dakwah itu harus dilaksanakan secara jujur. Tidak boleh dakwah itu dilaksanakan secara bohongan. Terbuka, tidak boleh secara tertutup. Bisa tertutup asalkan mekanismenya itu harus ada, dimana tertutup ini harus sesuai syariat Islam. Kemudian dilihat dari Islam adalah agama dakwah, di sini semua umat muslim dituntut untuk selalu menyampaikan dakwah kapanpun dan dimanapun dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Karena di sini dakwah itu menempati posisi nomor 1, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Materi terakhir itu dakwahnya Rasulullah pada zamannya, manajemen dakwahnya. Di sini ada 3 metode dakwah Rasulullah yang dilakukan di Mekah. Pertama, mengetahui karakteristik bangsa Arab jahiliyah. Yang kedua, perencanaan dakwah Rasulullah di Mekah. Dan yang terakhir, karakteristik pelaksanaan dakwah Nabi di Mekah. Kemudian metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat zamannya itu, yang pertama, Rasulullah melaksanakan dakwah pertama kali mendapatkan wahyu, maksudnya Rasulullah mengajak istri yaitu Siti Khadijah. Selanjutnya setelah istrinya yang pertama kali masuk Islam, Rasulullah juga mengajak keluarganya, pamannya, bibinya, dan sahabat-sahabatnya.
setelah keluarganya masuk Islam, Nabi Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara tertutup. Tertutup ini maksudnya Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu dari pintu ke pintu. Selanjutnya setelah berhasil dengan metode tertutup ini, Rasulullah melaksanakan dakwahnya itu dengan cara terbuka. Di sini Rasulullah mulai menjalankan dakwahnya secara terbuka. Mungkin karena waktu yang diberikan cukup singkat, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.